menunggu qomat setelah adzan itu pada main WA gitu. Kacau ini. Maka mengikuti hadis ini, qala Rasulullah SAW, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Nabi bersabda tidak ada doa yang ditolak di antara waktu adzan dan iqamah. Maka antara adzan dan iqamah perbanyak doa munajat. Jangan buka HP, WA, Facebook nunggu qomat itu nggak bagus sekali. Ngaji malam ini bismillahirrahmanirrahim. Dahsyatnya muazzin dan orang yang mendengarkannya. Jadi ini tukang adzan hebat ini, istimewa. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasatun fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh imamun adilun wa muadzinun hafizun wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 kelompok dalam naungan arsy di hari tidak ada yang dapat naungannya. Dalam penjelasan itu arsy makhluk Allah yang paling besar. Jadi nanti ketika manusia mendapat sengatan panasnya matahari, yang penjelasannya nanti ditaruh di atas kepala 1 jengkal, panasnya luar biasa, nanti orang ini akan ditutupi, dinaungi oleh arsy makhluk Allah, planet yang paling besar ini. Siapa itu? Yang pertama, pemimpin yang adil. Ini kalau udah ngomong pemimpin yang adil ini di Indonesia ini jarang sekali ini. Karena bicara pejabatnya itu bentar-bentar kita nonton di TV pejabat negara, baik yang eksekutif atau legislatif, itu pakai baju yang paling mahal, warnanya oranye, mereknya KPK, ditangkap maksudnya begitu. Dan baju itu dipakai sama pejabat negara, legislatif atau yudikatif, harga baju itu mahal. Kalau baju yang Ustadz pakai itu paling 200.000. Tapi kalau baju oranye yang mereknya KPK itu bisa 2 miliar, bisa 4 miliar itu. Harganya mahal Pak Mail. Baju yang sampean pakai itu paling 60.000 itu. Punya Sadeli itu mah THR, dia nggak beli dia. Lah dia kan karyawan itu, punya bos dia, paling THR ya. Murah. Tapi bangga pakai baju yang 60.000 yang THR, karena apa? Halal. Tapi kalau pakai baju oranye yang mereknya KPK, udah itu sekarang undang-undang yang baru, tangan harus diborgol. Maka rata-rata kalau udah pakai baju oranye, tangan diborgol, pasti bawa tas kecil, nutupin borgol. Maka pemimpin yang adil itu nomor 1, dinaungi oleh arsy. Kalau hadis yang lain, sab'atun yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, al-awwalu al-imamul adil. Jadi
Hadis yang satu lagi ada tujuh kelompok manusia yang akan mendapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Adil itu duit rakyat ya untuk rakyat, itulah. Kalau memang kepentingan rakyat ya untuk rakyat. Janji kampanye memakmurkan rakyat ya rakyat itu. Tapi kan kenyataan yang kita tonton sampai hari ini, banyak pejabat petinggi negara kita yang tersangkut korupsi. Padahal nilai nomor satu pemimpin adil mendapat naungan Allah, mendapat naungan arsy. Maka mudah-mudahan dari kita yang jadi pemimpin atau calon anak-anak kita nanti jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Itu nomor satu. Nomor dua, sesuai tema, muazzin yang menjaga dua kalimat syahadat. Apa maksudnya? Ini di dalam tafsir hadisnya. Itu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan muadzin itu ketika adzan pas dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, itu nggak boleh main-main, tapi serius, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Terus syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi pas dua kalimat syahadat itu nggak boleh main-main. Nah, muadzin yang seperti itu akan mendapat naungan arsy. Ya makanya kalau lagi adzan itu yang serius, karena manggil orang sholat sih, tapi pas syahadat itu masukkan dalam hati. Pas syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam penjelasan kitab Daqaiqul Akhbar, ada 5 kelompok manusia yang kalau meninggal jasadnya tidak busuk. Yang pertama para nabi, para rasul. Yang kedua mati syahid. Yang ketiga para alim ulama. Yang keempat hafizul Quran atau qari'ul Quran. Yang kelima wa muadzinun, tukang adzan iktisaban, yang memang mencari ridho Allah. Jadi tukang adzan cari ridho Allah, khusyuk ikhlas, pingin manggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo pada sholat. Sholat itu perintah Allah, ayo menuju kemenangan, menang di hadapan Allah. Itu mencari ridho Allah. Nanti muadzin itu kalau wafat jasadnya tidak busuk. Di sini yang suka adzan siapa sih? Pokoknya yang adzan siapa aja, tapi pesan saya suaranya yang bagus. Kalau suaranya jelek, mundurlah, maju yang bagus itu. Karena kalau suaranya bagus kan yang di rumah pingin tahu itu yang adzan siapa sih, kan gitu. Udah jelek, yo. Oke. Yang ketiga, orang yang selalu membaca Al-Quran 200 ayat dalam setiap malamnya. Nah ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam memahami hadis ini
kalau mau tidur itu minimal baca Quran 200 ayat. Ini bagi yang nggak biasa baca Quran berat banget ini Pak. Mau tidur baca 200 ayat. Surat Yasin itu berapa ayat? Yasin berapa ayat? 83. Untuk menyampai 200 ayat berarti baca Yasin berapa kali? 3 kali. 83 kali 3 berapa ayat itu? 8 kali 3 240. 3 kali 3 9, berarti 249. Nah, minimal baca Yasin 3 kali. Ini ngomong-ngomong Yasin, teman saya itu Haji Ujang namanya, itu yakin banget dalam urusan apapun akan lebih mudah bil wasilah bil barokah baca Yasin walau sekali. Jadi beliau tiap hari pasti baca Yasin. Aku ngikutin. Jadi kalau ada urusan baca Yasin dulu. Paling 5 menit kok. Jadi kalau mau kemana duduk dulu Bismillah Yasin wal Qur'anil Hakim, itu urusannya mudah. Nah kali ini nih boleh ini dilakukan terus menerus. Posisinya kan lagi agak ruwet ini, ekonomi agak ruwet ini kan, dagangan ditutup, mal-mal ditutup kan gitu. Tapi kalau Tambora memang agak sedikit terbuka Tambora itu. Nah ini sering baca Yasin, yang agak serius habis sholat subuh. Itu syaratnya sholat subuh dulu coy. Ntar coy nggak sholat subuh cuman baca Yasin kan gitu. Jadi istimewa orang yang adzan ketika menjaga 2 kalimat syahadah akan dinaungi oleh ars. Hadis kedua, qala nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man sami'al adzan wa lam yaqul mislama qala al muadzinu fa innahu yamna'u minas sujud, fa innahu yumna'u minas sujud wa yaumal qiyamati idza sajadal muadzinu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mendengar adzan dan tidak mengucapkan sesuai yang didengarnya, maka orang itu tidak bisa sujud di hari kiamat ketika para muadzin bisa sujud. Jadi maksudnya kalau lagi ada adzan, si Diki adzan lah, kan Diki suaranya setengah bagus. Kalau bagus udah dapat piala, ikut lomba. Ini setengah. Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang di rumah, yang lagi santai, ini kok nggak ngikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ngikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di rumah, maka nanti ketika di hari kiamat orang yang tukang adzan sujud dalam rangka syukur kepada Allah, dalam rangka mendapat rahmat Allah bisa sujud, orang-orang yang dengar adzan itu nggak mau ngikutin ucapannya, maka nggak bisa ikut sujud. Maka mendengarkan adzan itu ada 2 pemahamannya. Pertama, secara lafdiyah ngikutin ucapannya. Secara hakikat, kalau sudah ada panggilan adzan, buru-buru ke masjid, buru-buru ke musola. Adzan itu untuk apa? Untuk manggil orang sholat. Maka kalau sudah dipanggil, buru-buru sholat. Kalau hadis Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid,
Tidak sempurna sholatnya seorang laki-laki yang rumahnya dekat masjid tapi sholatnya tidak di masjid. Rumahnya dekat musolah kok sholatnya di rumah. Itu harusnya pakai muknah. Si Joy sholat tuh di rumah itu pakai muknah. Ini musolahnya kosong. Ya, jadi kalau ada azan itu dengerin, jangan ngobrol. Wong ada azan ngobrol sambil ngerokok, kayaknya nggak sopan banget tuh. Makanya kan adalah tayangan-tayangan video itu kan, lagi ngomong apa, ada azan, diem dulu, dengerin, ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Biasanya kalau subuh jarang karena belum bangun. As-salatu khairum minan naum. Shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Sholat itu lebih bagus daripada tidur. Tapi katanya bahasa Sunda ada yang ente sholat, ente naon-naon. Itu kacau. Artinya apa sih itu, Mang Joy? Ente sholat, ente naon-naon artinya apa? Neraka dia, katanya begitu. Enggak sholat, enggak apa-apa, enggak boleh. Sholat itu wajib dijalankan. Hadis selanjutnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama wastujibad du'a wa idza kana waqtul iqamah lam turaddu da'watuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika waktu azan datang maka pintu-pintu langit akan dibuka serta dikabulkan doa, dan jika waktu iqamah datang maka tidak ada doa yang tertolak. Maksudnya itu ketika azan sudah mulai berkumandang itu futuh, pintu langit dibuka, artinya pintu mustajabnya dibuka. Maka kalau ada adzan itu diam, dengar sambil doa. Mulut kita ngikutin yang adzan, kita sambil doa. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, berikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah. Berikanlah ketetapan iman Islam kami, ya Allah. Terus, ya Allah, ini suasana pandemik, Engkau yang maha tahu, ya Allah. Engkau maha pemberi rizki, ya Allah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah. Kini pintu langit dibuka untuk mustajab. Jangan ngobrol, Mang Joy. Kayak sadeli aja ngobrol sadeli. Wa idza kana waqtul iqamah, dan ketika iqamah itu waktu mustajabnya itu luar biasa. Makanya antara adzan iqamah, ini hadis yang di bawahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ada doa yang ditolak di antara waktu dan azan dan iqamah. Jadi kalau habis adzan salat sunnah qobliyah, di situ perbanyak doa. Jangan pada ngobrol. Kemudian qomat, doa, lagi qomat itu. Saya itu paling senang kalau pas Jumat itu. Umpamanya saya lagi nggak khotib lah. Itu kalau qomat itu buru-buru doa itu. Sampai imamnya Allahu Akbar itu doa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah dosaku banyak banget ini. Ya Allah berikan anak-anakku soleh dan solihah, ya Allah gitu. Biasanya kalau Jumatan kadang-kadang mau sholat aja dibangunin sih ya. Tidur masalahnya gitu le, satu le. Mas udah komat, kedandapan gitu. Kacau.
kacau gitu. Jadi sekali lagi ini ada istimewa yang kadang terlupakan gitu maksudnya. Yang pertama, ketika waktu adzan itu mustajab kita banyak ngobrol. Antara adzan dan iqomah waktu yang mustajab kita hanya santai-santai. Kalau sekarang menunggu qomat setelah adzan itu pada main WA gitu. Kacau ini. Maka mengikuti hadis ini, qala Rasulullah SAW, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Nabi bersabda tidak ada doa yang ditolak di antara waktu adzan dan iqamah. Maka antara adzan dan iqamah perbanyak doa munajat. Jangan buka HP, WA, Facebook nunggu qomat itu nggak bagus sekali. Ya anak-anak muda, maka waktu itu untuk doa.